kecaan jo ambo, tidak egois beliau. Kita akan dikumpulkan dengan pasangan yang paling bagus akhlaknya. Siapa yang paling bagus akhlaknya? Kalau dua-dua bagus akhlak, dua-duanya dimasukkan ke dalam surga, dikumpulkan lagi di dalam surga. Makanya bapak-bapak, manten istri belanja, tunggu. Karena istri itu adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri. Bini kita itu tanda-tanda kebesaran Allah. Laki kita itu tanda-tanda kebesaran Allah. Dia bukan hanya seonggok daging. Jadi kalau manten bini, hai, mengapa macam mana? Nanti siap. Aku sedang menunggu tanda-tanda kebesaran Allah. Lama, oi siap. Bini mo tengah babalanjo. Jangan mereka lama lempakan dah merah-merah. Istri di rumah masak enak-enak. Alah masak menanti laki pulang. Duduklah di teras rumah bagi kipai-kipai. Hati gelisah. Dilihat oleh TTS. Tahu TTS? Tetangga sebelah. Hai, mengapa gelisah mana? Menanti siap. Keceklah ke ibu. Aku sedang menunggu pulangnya tanda-tanda kebesaran Allah. Siap lakimu, suamiku, belahan jiwaku, imamku, soulmate-ku. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam keluarga itu diperkuat kata Rasulullah, litaskunu ilaiha, supaya mereka tentram bersamanya. Orang yang sudah berkeluarga harus tentram, sakinah. Bahasa kita sakin, ya sana. Sakin, masyarakat apa arti sakin? Kalau sikin, sakinah itu tenang. Sakin atau sikin, bahasa Aceh sikin. Itu kalau ayam menggalempah karena sakin, itu tenang. Tuh, ayam malempek-lempek maulik ambiak sakin, sumaliah malempek-lempek 3 kali, tak tenang. Tenangnya ayam itu tenang statis, mati diam. Tenangnya rumah tangga sakinah, dinamis. Laki bayi mencari bakarajo, istri di rumah sedikit pun tidak khawatir dan yakin suaminya akan pulang membawa sesuatu yang baik. Dah tu babuni motor. Itu apa tanda lo? Lah jadi? Hah? Balun. Tidak, kau hujan dah habis. Tapi motor lah babuni. Kita sembuang dikit lagi. Gigi mula dah ha. Kau metik kau masuk nak ada satu lagi. Ini kalau metik tu masuk satu orang gigi. Kalau gigi 3 tinggal 2 gigi lagi. Jangan pula kita habis kan. Mereka habis gigi ompong. Nah,
misalnya yang mau ceramah. Maka orang yang berkeluarga itu harus tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka yang muda-muda, yang gelisah, yang belum menikah cari jodoh supaya tenang. Waktu nanda nikah, pada buat jantung. Pahlah selesai. Alhamdulillah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Maka yang belum menikah, yang gelisah, menikahlah. Ada yang sudah menikah, mantan gelisah, mantan badawa, nikah sekali lagi. Nah, itu yang ngecewain Abdul Samad, bukan Abdul. Itu jangan salah-salah. Itu Abdul Samad yang ngecewain Ustaz Abdul Samad. Jadi ini akhlak Rasulullah memperbaiki rumah tangga. Nabi paling sering memijit-mijit hidung Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha paling sering menyisir rambut Rasulullah. Cek Nabi, kalau kamu punya rambut, sisirlah rambutmu dengan baik dan rapi, karena rambut itu mahkota bagimu. Jadi ibu, anak-anak pergi sekolah sikit bak elok, bak rapi, nampak anak itu cerdas, karena itu suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, dari kacamata kemanusiaan, Nabi Muhammad itu sama dengan manusia yang lain. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau punya istri, beliau lapar, beliau kenyang, beliau haus, beliau berkeringat, sama dengan kita. Maka di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, ayat 110, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah ya Muhammad, aku ini adalah basyar, manusia biasa, sama dengan kamu semua. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya, Nabi Muhammad itu diberi wahyu, mengajak kepada menyembah Allah Tuhan yang satu. Maka dalam Milad Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir mengajak kita memperkuat ketauhidan untuk menyembah Allah Tuhan yang satu, dan ini tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas kita di Muhammadiyah untuk memberantas TBC, taklid, bid'ah dan khurafat, dalam konteks tidak terjerumus ke dalam syirik. Syirik itu sikit saja menghadirkan Tuhan lain selain Allah, itulah bergeser ke syirik. Hati-hati. Maka di periode Madinah, di periode Mekah, Nabi belum membicarakan ibadah, masih membicarakan akidah. Maka lewat momentum Milad Muhammadiyah, momentum Maulid Nabi, kita perkokoh akidah. Ada main-main dengan akidah. Syirik tuh ketek bana. Yang bersifat ketek kecil, contoh apa ketek Ustaz? Cincin. Ada orang ngecek, ambo semenjak mau pakai cincin, no? Alhamdulillah murah rasa kibo. Syirik. Seolah-olah rasa yang magiah cincin. Ada juga yang menyerempet. Ambo semenjak ada cincin, oh, salamu dompet mo tabah nak ada lapar bos. Itu lain dah kan? Itu lain. Itu namanya menyerempet.
menghadirkan saja Tuhan lain selain Allah. Ada yang ketek lagi, umat-umat menjamui padi, jamu baru tak kaji jamu datang hujan, keluar umat-umat, ya Allah lah hujan, ya Allah ya Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad usahlah kami hujan, ya Nabi Muhammad. Syirik. Sebab yang menurunkan hujan Allah, yang menghentikan hujan Allah. Jangan meminta kadake Nabi Muhammad. Apa lagi kadake? Batang kayu gadang. Ada lo yang takut dake batang kayu, sampai pai ke batang kayu lo. Gadang bana pauninya. Pas pai ke situ baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lagi setan ni. Pas lah dakek ke batang kayu tu mengecek dah. Sah ganggu kami dah. Kami elok-elok. Kecek setan cakap. Hai nak takut ke kita kecek. Mati baca doa kita lagi tilah takut. Balik kita mah. Dah diganggu balik ke setan. Kak setan jangan takut. Itu setan paling takut dakek Umar bin Khattab tu paling takut setan. Kalau misalnya setan ada di ujung lorong, Umar lewat tu. Dah mak oi Umar kecek setan. Itu setan cari orang lain. Begitu takutnya dakek Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab takut lo kayak bini Ini macam-macam kan. Ada orang dulunya hebat Dipastikan ada sinetron preman apa namanya tu. Waktu di pasar orang takut ikannya, pulang ke rumah dia takut ikan bini. Preman pensiun. Nah ini syirik. Ada orang bau push. Dikit pagai apa mana? Sebelah tu pagar jarang masuk babi. Pagar yang apik cakap nak ada masuk babi. Cuma di dalam tu ada seekor anjing dikit. Mengeceklah kebun sebelah. Huan kebun huan dia nak ada masuk babi. Ambo cek. Selama ada anjing mengikik di jambu tu. Nah ada mungkin masuk babi. Itulah menjaga umpuih mau. Syirik. Pada pagar yang dah elok. Dikecek je anjing yang menjaga kebun. Jadi hal-hal seperti ini mari kita perkokoh akidah, kita perkuat iman. Iman itu adalah mengucapkan dengan lidah, mentasdikkan dengan hati, melakukan dengan perbuatan, tidak bercampur syirik. Ini dari ceramah khutbah dari Profesor Dr. Haidar Nasir. Ada beberapa itu, cuman karena waktu singkat. Yang kedua, saya ingin sampaikan, mari kita perkuat ibadah. Ibadah itu ada dua dimensi. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surah Ali Imran 112, Duribat alaihimud dhillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Di mana saja kamu berada, kamu akan diliputi kehinaan, kecuali tidak menjadi hina kalau kamu baik dengan Allah. Ibadah yang berdimensi ritual. Wa hablim minan nas, ibadah yang berdimensi sosial. Itulah ada ibadah ritual salat, tapi itu diiringi sosial. Puasa ritual nanti diiringi sosial. Haji ritual nanti diiringi sosial. Ada orang ibadahnya bagus sekali. Salat 5 waktunya bagus. Tahajud bagus. Salat sunat lain bagus. Jo ayah jo umat nak elok. Orang ini hina di sisi Allah. Jok du sanak nak do elok, berbuat-buat.
Bacakak-cakak, bau upek-upek. Itu sedang apa kini? Sedang viral seorang anak menggugat ibunya di mana? Di Takengon. Dia salat bagus, dia sujud, puasa Senin Kamis, puasa Ramadan. Dengan ayah dan ibunya dia tidak baik secara sosial. Anak durhaka. Anak ini hina di sisi Allah. Jadi Muhammadiyah menyeimbangkan itu antara ritual dan sosial. Perbaiki ibadah, perbaiki sosial, santuni anak yatim, fakir miskin. Kita punya rumah sakit, kita punya klinik, kita punya lembaga pendidikan mencerdaskan anak bangsa. Ini program bergerak di bidang amar ma'ruf, nahi mungkar yang berdimensi dakwah, bergerak mencerdaskan umat di bidang pendidikan, bergerak untuk membangkitkan ekonomi umat dan membantu umat secara sosial. Kita punya lazismu, MCDC, apa lagi ya? MDMC, lazismu, apa lagi kegiatan sosial? Kokam. Itu semua adalah untuk kemaslahatan umat. Sebaliknya, itu sebaliknya. Ada orang baik sekali, kayak jauh bersedekah aja, membagi kepi, membagi kain sawang selalu, membagi semen selalu, membagi sajadah selalu. Ini ada pernah semayang. Maka orang seperti ini esok-esok 2024 saya pilih ya. Dibagi baju, sajadah, kain sawah. Yang lucu waktu kalah diminta pilih ya. Ada pakai. Disinilah kehebatan Nabi Muhammad. Beliau lahir yatim, kembali je koleo, kelampia biho. Tapi sayang sama anak yatim. Itu hebat. Orang dah begitu lahir padiah. Datang orang bayi meminta apa minta padiah hidup mau dulu sakit cai lagu ambo. Tapi Nabi tidak. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatimam fa'awa. Kata Allah, bukankah Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim? Aku yang memelihara. Maka kalau ada anak yatim sekarang, kitalah yang memelihara. Kita buka tangan bapak ibu ayah je umat sudah menyantuni yatim. Apa sambungan ayat itu? Wa wajadaka dhallam fahada. Nabi Muhammad itu hampir tersesat, bingung, dipengaruhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi menuju Gua Hira, Allah beri petunjuk, diturunkan wahyu. Itulah dia Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi lah kita menjadi penyuluh yang nak pernah sesat selama-lamanya. Sampai waktu Nabi hendak meninggal di Madinah, Nabi di dalam masjid membagi warisan, orang di luar laki luar. Nabi dalam masjid sedang bagi-bagi warisan. Laki, pailah orang, sangkoi apa warisan? Apa kecek Nabi? Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan kepada kalian dua warisan. Itu nak dalam mulai waktu Nabi hendak meninggal. Idza tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang dekat dua warisan yang mau tinggalkan itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, Al-Quranul Karim dan sunnahku. Itu warisan Nabi. Kalau rumah Nabi atau bisa dijangkau oleh pemuda. Dinding rumah Nabi
diplaster dengan kapur bercampur lumpur. Atau rumah Nabi terbuat dari daun jerami. Sederhana rumah Nabi. Tapi apa kecek Nabi? Baiti jannati, rumahku, surgaku. Jadi kalau ada rumah, jadikan surga. Jangan jadikan rumah itu pasar. Apa pasar? Kalau pasar tu kepiang. Kalau pasar tu kiwa. Cuba dalam pasar kiwa. Tiki-tiki kepiang. Maka di dalam rumah tangga, kalau tiki-tiki kepiang itu rumah tangga pasar. Bang, balanjo, kepiang kepetan labi. Kau makai taui. Bukan taui. Tiki-tiki kepiang, kepiang tiki. Jangan jadikan rumahmu kuburan. Cek Nabi. Apa kuburan? Kuburan tuh yang lalu tidur. Mati. Masuk rumah mati. Masuk rumah tidur. Apa juga? Masuk rumah ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dididik anak-anak kita. Pulang mengaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah pulang nak. Hai ke pintu, cium ubun-ubunnya. Kemudian salam, ajarkan anak tu salam, cium tangan orang tuanya. Tangannya dicium. Tangan umak wak, tangan ayah wak yang babaun palu wak. Kau anak-anak gini tak waktu bersalam? Allah balain pula bersalam. Ada pula umak. Ada tamu di rumahnya. Baca itulah masalah arisan. Anaknya pulang mengaji. Assalamualaikum. Kata anaknya kau. Umaknya mengecek tau. Itulah. Kau dalam acara tu kita buat busana yang rancak. Kita buat lomba. Assalamualaikum. Kata anak lagi. Nak dia dijawab ke umaknya. Baca itu. Lah 3 kali dijawab mana ke umaknya. Assalamualaikum. Masuk aja bukan? Ganggulah gadang mana dia. Padahal memang dari ketek harus diajar. Itulah ibu lah hati. Hati anaknya kau. Nih, kita beri petunjuk. Wa wajadaka a'ilam fa'aghna. Nabi Muhammad itu hidupnya sederhana. Saya nggak berani katakan kekurangan. Sebab ada aja yang menerjemahkan wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Beliau dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan miskin. Saya nggak berani artikan dalam keadaan miskin. Sederhana. Tapi Allah mencukupkan. Kita hidup sederhana, jangan takut lapar. Allah yang cukupkan. Yang penting mau bergerak. Maka kapatan tu hamba khutbah nikah anak Mama Suwardi Saidi di Mesir Raya. Mengecelah ke linto je kau tak pandai linto bahasa jamu entah indah. Macam nak setelah menikah rajin-rajin mencari rezeki. Rezeki sudah tertakar. Rezeki tidak pernah tertukar. Kayak kan? Hidup ini penuh rintangan. Itulah hidup. Kalau hidup penuh rantangan namanya catering. Ini beda dikit-dikit ya. Di dalam hidup ini banyak cobaan. Yang namanya cobaan itu banyak. Kalau sikit namanya cobain. Kalau anda percaya, percayalah. Kamu percaya. Cobain. Itu sikit. Kalau cobaan, banyak. Hidup ini harus ikhlas. Ikhlas terhadap keluarga. Tidak ria. Kalau ria berkoar-koar namanya bukan ikhlas tapi
iklan. Kan ada orang membuat iklan. Berajin-rajinlah kamu berusaha. Rezeki akan diberi oleh Allah berbanding lurus dengan takwa kita kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang keluar di jalan Allah mencari rezeki, Allah berikan kemudahan dan rezeki itu tidak diduga dari mana datangnya semula. Kalau nado mau bergerak, bahasa kampuang cilako. Nah, itu di dalam Masjid Raya. Situ hadir Profesor Aliasa, Profesor Yusni Sabi, Profesor Syahrizal Abbas. Ada seorang di Profesor, kemudian Pak Rektor Unmuha, Dr. Aslamno. Kecek orang tua kita. Tadi malu tengok lu tak apa malu. Cilako rumah nak do parabuang. Cilako kampuang rumah basera. Cilako dusana nak do bakunjuang. Cilako untuang nak do bagara. Jadi duduk awak di orang kopi pagi-pagi nak do pai pakai jo. Pagi-pagi duduk di orang kopi. Dapat sekali kopi. Abang menjamin dapat. Tapi tok sekali. Duduk kau datang Pak Amran kopi jadi jo saya nak dapat sekali. Lah lewat. Lah lewat waktu lah jom balik lewat. Salah jam. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, dimensi ritual dan sosial cako inilah kita jaga. Kita salat dimulai dengan takbir Allahu Akbar, diakhiri dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah salat, elok-elok je duduk sana. Jangan pula sudah tengah semayang ada tahu dia di samping. Waktu salam baru tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini pula di samping awak. Jajok mau. Itu dipertanyakan sujudnya Joko dipertanyakan. Apa you sujud ni tu? Apa you kepala yang di tanah, hati melambung ke langit, apa mantang sombong. Sebab kalau Allah semayang tu kasada di sana, keda kanan tu di sana. Puasa dimulai dengan imsak. Apa arti imsak? Menahan diri, nak ada makan, nak ada minum. Diakhiri dengan berbuka dan memberi orang lain berbuka. Dengan lapa banawa dan memberi orang lain berbuka, itu tandanya ritual dan sosialnya bagus. Banyak bana kepiang kita, banyak lawak kita, tapi hanya di rumah nak diantek anak yatim dan fakir miskin, maka orang itu tidak mulia di sisi Allah. Kau ada bawa kantang ini? Nah kalau ada mau sudah anda lihat. Cuman satu lagi di Muhammadiyah itu kata Haidar Nasir, kita itu memahami segala sesuatu itu dengan pendidikan, dengan kecerdasan, dengan pengetahuan. Menyikapi pandemi COVID-19, jangan kita kecaan lagu nada bertuhan. Jangan dimensi akidah dicampur adukan dengan ketidakpahaman kita. COVID takui, nak takui ke Tuhan, bukan itu. Itu keliru juga. Kita harus punya pengetahuan. Kapatang itu disuah renggangkan sah, ada tak itu semayang sah jarang-jarang? Tiko ada? Hah? Kalau di Masjid Taqwa ada. Di Masjid Taqwa Muhammadiyah di Jalan Ahmad Dahlan itu ada.
Anda pernah kan salat? Itu dijarangkan. Ambo magiah materi di LPMP dari kantor Bupati Aceh Besar, ada kegiatan remaja masjid di LPMP itu ditanya, bagaimana menurut Ustadz Aceh merenggangkan saf sebagai program pemerintah Aceh program pemerintah. Saya dapat tulisan Pak Profesor Aliasa setahun yang lalu di Serambi Indonesia. Beliau sampaikan mengambil Al-Quran surah Al-Baqarah 239. Betul ya kaumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kamu takut ada bahaya, perang, penyakit ta'un seperti Covid, maka salatlah kamu sambil jalan kaki. Nak do masuk masjid jadi ambil wudhu, sudah berwudhu, berjalan kemayang dari sambil berjalan. Tapi yang boyo belum pernah. Dah mau dari tarang tahu seperti pilih. Tapi ini ayat, ayat. Kemana kiblat? Terserah kemana kita berjalan, arahkan lagu kita naik pesawat. Dibolehkan. Misalnya kita singgah di satu tampek, daerah tu penyakit menular, takut bahaya bana. Kalau kita masuk ke tampek tu bahaya, ambil wudhu, berjalan. Atau dengan berkenderaan, ambil wudhu, naik motor, semayang dalam Jadi kita jangan marah-marah ketika disuruh renggangkan saf. Di situ harus ada pengetahuan, harus ada ilmu. Kalau di Muhammadiyah itu berilmu yang ilmiah, berilmu yang amaliyah, beramal yang ilmiah, beramal yang masuk akal, yang punya dalil, yang punya konsep kesehatan yang jelas. Kalau menurut Profesor Aliasa, itu COVID rekayasa. Bagaimana Profesor? Saya tidak punya ilmu apa rekayasa atau tidak. Yang jelas kecek Profesor Aliasa, kita harus berikhtiar memutus mata rantai COVID, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Nah, kalau ada berita lain akan ada COVID gelombang ketiga. Ada kan? Ada berita? Nah, berhati-hati. Cuma memang yang daerah-daerah ke bawah itu ada takut. Bukan ada takut. Banyak bana gelombang. Buah-buah gelombang di pasir. Kalau kecil gelombang ketiga biasa je kayaknya. Sebab ada hocok di dia gelombang. Tapi itu betul. Maka kita berikhtiar, berhati-hati. Jangan lengah. Ini di Muhammadiyah. Faiza amintum fadzukurullah. Tapi nanti kalau sudah aman salat kamu seperti biasa. Ikut indah. Waktu disuah rapatkan, jarangkan saf, jangan jangan kita lah beang-beang. Waktu lah aman nanti bayi semayang. Ada yang beang-beang mencak-mencak. Apa jangan-jangan saf. Waktu lah rapet balik, tak ada bayi. Itu menyalap-nyalap beang-beang Amalan itu tidak dia lakukan dengan ilmu yang dia dapat. Maka apabila dalam keadaan aman, ingatlah Allah, salatlah seperti biasa. Demikianlah Allah mengajarkan kepadamu daripada apa-apa yang kamu tidak ketahui. Itulah beberapa ayat, itulah setengah 2 balik. Demikianlah, terima kasih banyak yang sudah menyantuni yatim. Ana wakafilul yatim hakadha fil jannah. Ambo dan orang memelihara anak yatim, kecek Nabi, lagu ko di dalam syurga. Kau isi syurga kasa doa lah. Amin. Jangan pula nak mau. Kemudian orang yang menyantuni yatim, kalau ada yang kaih-kaih hati, usaplah kepala anak yatim. Kemudian rumah yang paling baik, Cako jangan jadikan rumahmu pasar.
rumahmu kuburan. Jangan jadikan rumahmu ring tinju. Dalam waktu masuk tu lagu ring tinju. Pas masuk ada bacakak. Itu bacakak seorang kaleak tu bitin. Seorang kaleak tu biko. Itu berbunyi lonciang. Teng teng tagaklah bacakak lagi. Tapi kalau turun orang ada bacakak lagi. Kecek Nabi, rumah yang paling baik di dalamnya ada rumah yang memelihara anak yatim. Oh, nak ada anak yatim, rumah yang menyantuni anak yatim. Kalau tidak, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Kalau tafsir lain, orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Boleh sambungannya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yakni celakalah orang-orang. Siapa yang lalai dalam salatnya? Salat jangan lalai, santunan yatim jangan lalai. Salat jangan lalai, hormat kepada orang tua jangan lalai. Jangan pula lah sudah menyantuni kita ria. Dalam keadaan ria, perbaikilah hubungan dengan Allah berdimensi ritual, perbaiki hubungan dengan orang tua berdimensi sosial, dengan fakir miskin dan dengan anak yatim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri dan mohon ampun. Kepada Bapak Ibu kami mohon diperbanyak maaf. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.